Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, malam hari ini saya ingin menjelaskan satu hal terkait dengan materi pertemuan kita sebelumnya. Saya minta membuat sebuah survei yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dari produk humas yang sudah Anda lakukan. Silakan lihat screen berikut. Ya. Di sini saya mengambil sebuah topik mengukur keberhasilan manajemen humas. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh seorang humas, dalam hal ini humas di lembaga pendidikan, itu harus diukur keberhasilannya. Efektivitas dari upaya yang sudah dilakukan itu harus terukur. Dan malam hari ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara mengukurnya dan apa saja yang diukur. Beberapa hal yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita mau melakukan pengukuran itu, kita harus fokus pada hubungan antara kegiatan dan hasil. Harus jelas korelasinya. Nah, dalam hal ini, kita jangan asal bikin kegiatan. Tapi kegiatan yang dilakukan itu harus jelas ukuran-ukurannya, sehingga hasilnya pun mudah diamati. Atau dalam hal ini mudah diukur. Seperti itu. Jadi, jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu sekadar menghabiskan anggaran. Wah, itu nggak boleh. Kegiatan yang dilakukan itu harus jelas ukurannya. Harus memiliki target dan harus memiliki dampak. Seperti itu ya. Jelas tujuannya, jelas targetnya, dampaknya apa. Nanti kita ukur. Kemudian satu hal yang saya mau ingatkan adalah jangan terlalu bangga atau kecewa pada angka-angka. Karena angka-angka ini nanti harus kita analisa lagi, ya, kenapa angka itu muncul seperti itu, ya. Baik, ada 4 hal yang perlu dievaluasi. Ini tolong disimak dengan baik, ya. PowerPoint-nya sudah saya simpan di Classroom, jadi Anda tinggal lihat lagi. 4 hal itu yang pertama output. Yaitu seberapa luas jangkauan audiens yang harus dicapai. Sekali lagi, seberapa luas jangkauan audiens yang harus dicapai, apakah sesuai dengan target atau tidak, penyampaian pesan dan respon positif dari audiens. Jadi ada 3 hal dari output ini, seberapa luas jangkauan, ya, kemudian penyampaian pesan, dan respon positif dari audiens. Gitu. Anda kalau memutuskan menggunakan satu model atau satu teknik dengan menggunakan bantuan sosial media, di situ Anda tentunya harus tahu. Anda menyampaikan sebuah pesan kepada siapa, di mana, dan pesan itu mendapatkan respon atau tidak dari audiens Anda. Itu harus diukur. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, outtext, ya, yaitu berhubungan dengan jumlah pesan atau respon yang diperoleh. Ini juga harus diukur. Anda menyampaikan sebuah pesan, berapa banyak pesan itu Anda sampaikan dalam satu
waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Dan setiap pesan itu berapa banyak respon yang diperolehnya. Kemudian ada outcomes. Jadi yang diukur kita itu tidak hanya sekedar output saja, dan lebih penting lagi adalah ada outcomes. Ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan opini audiens. Jadi setelah kita menyampaikan pesan itu, si penerima pesan dalam hal ini adalah audiens kita itu kan harus mengambil sikap. Ya, harus mengambil sikap. Sikap apa yang dia akan lakukan dari pesan yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu. Dan tentunya sikap yang dia ambil ini berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan. Seberapa paham dia terhadap pesan yang sudah kita sampaikan itu. Maka ketika kita menyampaikan pesan, harus yakin bahasa yang kita gunakan itu harus bahasa-bahasa yang tepat sasaran. Jadi kepada siapa kita menyampaikan pesan ini, bahasa yang digunakan, metode yang digunakan harus tepat sasaran. Dan yang keempat adalah business result, yaitu berhubungan dengan keuntungan serta pengembangan bisnis dari organisasi, ya, seperti tujuan dan hasil pemasarannya. Ini harus diukur juga, ya. Jadi apa keuntungan yang diperoleh dari penyampaian pesan yang sudah kita berikan ini? Karena bagaimanapun tindakan atau kegiatan yang kita lakukan ini kan ada cost yang harus dikeluarkan, gitu ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan pesan ini, kita menggunakan media apa? Media A, B, C. Media A sekian biayanya, B, C sekian biayanya, dan itu harus kembali lagi kepada perusahaan, gitu ya, kepada organisasi kita. Dalam hal ini adalah kepada sekolah. Kita mau menyampaikan pesan kepada masyarakat, mau pakai media apa? Media cetak, di koran, mau di radio, atau mau di televisi misalnya, atau mau di media sosial, gitu. Ya, jadi dalam misalnya masa-masa sekarang ini ada PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru, gitu. Tentunya sekolah menyampaikan pesan sehingga masyarakat itu bisa tahu bagaimana sekolah kita ini, ya, sekolah kita ini seperti apa profilnya. Ini harus dipikirkan oleh seorang humas, ya, oleh seorang humas seperti itu. Penyampaian pesannya memakai metode apa? Jadi 4 hal ini harus diperhatikan ketika kita nanti melakukan sebuah kegiatan, dan ketika ini sudah kita lakukan dengan baik, tentunya kita akan mudah melakukan proses evaluasinya. Ada 3 aspek yang dinilai. Pertama, penilaian terhadap perencanaan, penilaian terhadap pelaksanaan, dan penilaian terhadap dampaknya. Siapa bilang perencanaan ini tidak dinilai? Justru perencanaan yang baik ini adalah separuh dari keberhasilan suatu kegiatan. Ya, ketika kita sudah merencanakan ini dengan baik, separuhnya sudah dianggap berhasil. Tetapi ketika kita merencanakan ini dengan tidak baik, bagaimana mungkin kita bisa menatap keberhasilan itu? Jadi keberhasilan ini, perencanaan ini harus benar-benar kita evaluasi apakah sesuai, perencanaan ini kan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ketika kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi dengan baik, seperti itu, maka kita harus melakukan proses penilaian itu. Ya. Nah, kita melibatkan banyak pihak tentunya yang yang berkepentingan dalam hal ini, yang nanti juga akan terlibat dalam proses pelaksanaannya, gitu ya. Jadi tidak melakukannya sendiri. Kita minta bantuan dari beberapa pihak yang kita anggap mampu melakukan penilaian terhadap perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian penilaian terhadap pelaksanaan ini tentu saja, gitu ya, seberapa besar penyimpangannya,
dari pelaksanaan, dari perencanaan gitu. Perencanaan meskipun sudah baik gitu, tapi tetap itu sebuah perencanaan, ya. Pelaksanaannya kita tidak boleh kaku, kita harus tetap fleksibel gitu. Sebagai contoh yang gampang ya kondisi sekarang ini, mana ada yang pernah tahu bahwa di Indonesia ini di bulan Februari, di bulan Maret akan terdampak oleh virus corona, dan di bulan-bulan ini, di bulan-bulan April, bahkan Maret dan April, kita sudah tidak boleh berkeliaran di jalan. Seperti itu. Ya. Kita sudah harus di bulan April ini ada pembatasan sosial berskala besar. Siapa yang tahu? Perusahaan-perusahaan ini tentunya sangat terdampak. Dan kalau tidak fleksibel terhadap perencanaan, waduh, repot sekali. Ya, mana pernah kita ketika menyusun perencanaan sekolah akan melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Tidak terfikirkan seperti itu. Semua lantas terkaget-kaget gitu ya, dan harus melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi pelaksanaan harus dinilai atau harus dievaluasi juga. Kemudian yang terakhir adalah penilaian terhadap dampak, gitu ya. Misalnya ketika kita memutuskan, kita melakukan proses penyampaian pesan melalui media surat kabar, gitu ya. Kenapa kita pilih surat kabar bukan di radio? Tentunya kita memiliki berbagai macam pertimbangan. Ya, jadi kalau kita melalui surat kabar akan berdampak pada ini dan itu, kalau di radio ini dan itu, kalau di sosial media ini dan itu. Seberapa besar dampaknya terhadap minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Seperti itu ya. Jadi ini 3 aspek yang dinilai, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan dampaknya. Kemudian ada 2 metode evaluasi atau pengukuran kinerja humas ini. Yang pertama ada metode kuantitatif, gitu ya. Dan yang kedua metode kualitatif. Nah, kalau kita melakukan survei, kemudian ada wawancara juga, gitu ya. Nanti yang kita ukur hasil wawancaranya itu, kita rubah angka-angkanya itu menjadi angka-angka, gitu ya. Hasil wawancaranya itu ya. Kita menggunakan instrumen tertentu yang kita terukur, gitu ya. Kemudian kita melakukan focus group discussion, gitu, atau kita melakukan juga konten analisis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode kualitatif, wawancara dan konten analisis. Seperti itu. Ya, jadi Anda nggak usah bingung kenapa di kuantitatif ada wawancara dan konten analisis, di kuantitatif juga ada wawancara dan konten analisis. Ini tergantung bagaimana kita melakukan metodenya. Ya, ini nanti akan kita bahas pada materi-materi tentang statistika, ya, bagaimana kita mengukur ini. Oke, atau Anda bisa browsing lah, kan sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan, ya. Anda harus cari tahu sendiri seperti apa itu metode kuantitatif dan metode kualitatif itu cara pengukurannya. Kalau kualitatif itu ya gampangnya proses lah ya. Gitu. Kemudian ketika kita mengukur sebuah kinerja, yang paling gampang yang kita ukur itu adalah KPI, Key Performance Indicator. Ya, Key Performance Indicator. Ini yang paling mudah kita ukur. Seperti tadi ketika saya sampaikan di awal bahwa setiap kita melakukan sebuah kegiatan, kegiatan itu harus terukur. Nah, yang diukur ini KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Ketika tadi seorang humas ingin melakukan proses sosialisasi program sekolah, kemudian dia menggunakan media sosial media, ya, diukur proses keberhasilannya itu dengan KPI. Jadi penyampaian atau sosialisasi melalui sosial media ini dianggap berhasil jika A, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi itu KPI namanya, Key Performance Indicator. Atau yang kedua, saya tidak akan jelaskan di sini, ini ada balance scorecard, BSC.
ya. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana itu melakukan balance scorecard gitu ya. Ini ada metode satu lagi, ya, ada beberapa tahapan atau ada beberapa aspek yang harus diukur dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Atau Anda juga bisa browsing lagi apa itu KPI, apa itu balance scorecard. Kemudian untuk mengontrol keberhasilan humas, ya kita ada 4 poin. Yang pertama ada kontrol terhadap mutu, kontrol terhadap tingkat kepercayaan, kemudian kepuasan pelanggan, dan hubungan baik. Boleh jadi keempat hal ini adalah KPI untuk humas. Gitu. Kontrol mutu harus kita buat KPI-nya. Humas yang berhasil jika telah melakukan kontrol mutu dengan KPI 1, 2, dan seterusnya. Tingkat kepercayaan juga demikian. Ya. Hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Ini untuk mengontrol keberhasilan humas ini, kita mengukur KPI-KPI dari 4 hal ini. Seperti itu. Ini Key Performance Indicator. KPI adalah metode untuk mengukur performa suatu perusahaan, organisasi gitu ya. Dengan menggunakan variabel-variabel tertentu. Variabel yang digunakan dalam KPI adalah untuk mengukur performa perusahaan atau organisasi dapat bervariasi tergantung daripada bagian apa dari perusahaan yang akan diukur performanya. Salah satu bagian penting dari pengukuran ini adalah bagian humas. Jadi organisasi dalam hal ini adalah sekolah, setiap bagian-bagiannya dapat diukur performanya dengan menggunakan KPI. Bagaimana seorang kepala sekolah dianggap berhasil, KPI-nya dibikin dulu. Seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum dianggap berhasil, KPI-nya dibikin dulu. Bidang kesiswaan, gitu ya, bidang sarana prasarana, gitu, tata usaha, bahkan wali kelas dan guru juga harus memiliki KPI-KPI sehingga mereka dianggap berhasil menjalankan tugasnya kalau KPI-KPI itu bisa dipenuhi. Jika KPI itu tidak bisa dipenuhi, maka kinerjanya berkurang, kualitasnya. Ini saya ambil contoh, ya, contoh KPI untuk humas. Misalnya tadi humas menyampaikan sebuah informasi melalui media sosial media, sosmed. Bisa pakai web, ya, bisa menggunakan WhatsApp, Instagram mungkin, atau apa ya, YouTube gitu dan sebagainya lah, gitu ya. Nah, ini beberapa KPI. Kalau ya, ini berarti dapat poin, kalau tidak berarti berkurang poinnya. Saya anggap ya itu poinnya 1, tidak itu 0. Sehingga kalau dia kelima-limanya menjawab ya, berarti nilainya 5. Kalau 5 dikali 100%, 5/5 dikali 100%, berarti 100 nilainya. Gitu. Karena 100% terpenuhi. Jika hanya 4 yang terpenuhi, yang menjawab ya, dan ada 1 yang menjawab tidak, berarti 4/5 kali 100. Itu persentase dia. Dan kalau misalnya hanya 2 yang terpenuhi, berarti 2/5 kali 100. Itu persentase KPI-nya. Gitu. Dan kita punya semacam level tingkat keberhasilan. Misalnya, humas ini dianggap berhasil menjalankan tugasnya jika dia 90% KPI terpenuhi. Tinggal nanti yang 10%-nya kekurangan dia, itu apa? Itu yang harus diperbaiki pada periode-periode berikutnya. Jadi, Anda bisa mengukur atau membuat KPI-KPI ini. Gitu ya. Nah, berikutnya saya minta Anda membuat sebuah survei kepuasan masyarakat terhadap sekolah.
Ya. Jadi aspek apa saja yang akan diukur, silahkan. Misalnya dari aspek pelayanan, gitu ya, aspek sarana prasarana, gitu. Kemudian dari kerjasama atau apalah, silahkan Anda buat sebuah survei kepada masyarakat ya terhadap kepuasan masyarakat terhadap sekolah. Dalam hal ini adalah yang harus Anda ukur itu orang tua siswa ya, yang sekarang sedang bersekolah gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda buat yaitu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang memang mereka rasakan atau mereka alami gitu. Ya, jangan membuat pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka lakukan. Dan kalau Anda ingin juga bertanya kepada masyarakat sekitar sekolah, juga buat pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan mereka. Jangan ditanyakan bagaimana kualitas ruang perpustakaan. Masyarakat mana tahu ruang perpustakaan, orang mereka berkunjung juga belum gitu. Ya. Bikin pertanyaan-pertanyaan yang memang mengukur kepuasan mereka terhadap sekolah gitu. Lalu yang kedua, buatlah key performance indicator untuk humas di sekolah Anda. Ini 2 tugas yang silakan Anda harus lengkapi pada pertemuan berikutnya. Saya minta tugas survei ini tolong dibuat menggunakan aplikasi Google Form. Ya, karena memang Google Form itu dibuat sebagai fasilitas membuat survei salah satunya ya. Gitu ya. Jadi saya minta Anda buat sebuah survei, contoh survei ya, tentang kepuasan masyarakat terhadap sekolah. Ingat, survei ini harus dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu banyak karena orang tidak punya waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Saya pikir ini beberapa hal yang harus Anda perhatikan pada pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada yang keliru dari penyampaian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.